Nah, pagi-pagi paling asik tuh motongin coklat. Gak usah halus-halus, kasar aja motongnya kayak omongan tetangga. Enggak ding, tetangga gue baik-baik. Tapi ngapain ya pagi-pagi aku pakai motongin coklat? Jadi kita kembali ke awal. Semua dimulai dari aku nemu buku resep zaman dulu yang isinya kumpulan potongan majalah Femina yang berisi resep-resep segala macam resep sih. Tapi aku hari ini pingin bikin coklat puding aja deh. Di sini juga ada iklan Indomie zaman dulu gitu. Ini kayaknya yang zaman iklan ini mungkin sekarang udah punya anak satu atau dua kali ya. Oke, kita mulai dengan nge-chopping coklat. Nggak kita mulai ding, mulainya udah dari tadi. Kita lanjut chopping coklat. Kemudian kita siapkan pan untuk masukin agar-agar bubuk. Agar-agar bubuknya udah aku timbang di awal tadi. Setelah itu kita lanjut siapin susu cair. Jadi di sini untuk ngecairin agar-agarnya nggak pakai air, tapi langsung pakai susu cair aja. Dan aku pakai susu UHT full cream. Dan kamu bisa juga pakai susu murni nasional, susu murni nasional. Atau kalau mungkin kamu mau agak vegetarian bisa pakai susu kedelai atau pakai susu kuda liar mungkin kalau ada. Pokoknya boleh susu apa aja yang kadar airnya masih cukup banyak. Di sini aku pakai susu sapi karena aku pengen tahu rasa dari resep ini hasilnya gimana. Oke, setelah susu kita masukkan gula pasir. Setelah itu tinggal kita panaskan di atas api kecil hingga mendidih. Sambil menunggu pudingnya dipanaskan, kita pisahkan 2 butir telur. Maksudnya pisahkan kuningnya dari putihnya. Biasanya nih resep puding yang pakai telur itu akan menghasilkan tekstur yang lebih rich, yang lebih padat dan creamy. Nah, tahap selanjutnya dituliskan tuangkan agar panas ke kuning telur kocok sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai rata. Jadi ceritanya karena puding dan susunya udah kita panaskan sampai mendidih, dia kan suhunya tinggi banget tuh. Nah, kalau kita langsung masukkan kuning telur ke dalam campuran puding dan susu, takutnya protein di kuning telur ini akan mengeras. Jadinya dia kuning telurnya malah matang duluan nih sebelum bisa kita campur. Nah, dengan tahap ini penting banget karena ini membuat si kuning telur tadi punya suhu yang nggak sama persis, setidaknya hampir sama dengan suhu yang ada di campuran puding dan susu. Sehingga nanti ketika kuning telurnya kita masukkan ke dalam campuran puding dan susu, si kuning telurnya nggak akan gumpal. Kenapa jadi kayak ngajar di TK ya? Kalau sudah diaduk, kita tinggal masukkan kuning telur tadi ke dalam campuran susu dan puding. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian tinggal kita panaskan lagi. Kalau sudah panas, dia akan sedikit mengental. Lalu kemudian bisa kita masukkan cooking coklat yang udah kita potong-potong. Sebenarnya sih di resepnya cooking coklatnya dimasukin waktu dia masih dipanaskan. Tapi nggak apa-apa. Di sini aku memanfaatkan panas sisa dari puding dan susu untuk melelehkan coklatnya. Bisa kok leleh, tapi emang harus sabar. Untuk putih telur yang tadi kita kocok sampai dia mengembang. Nah, kira-kira sampai kayak gini, sampai kalau mixernya diangkat bisa membentuk soft peak atau puncak lembut. Oke, tahap selanjutnya adalah masukkan putih telur sambil diaduk rata sampai adonan dingin. Di resep ini nggak dijelaskan kita harus ngaduk putih telurnya sampai kayak gimana. Tapi kalau menurut analisa aku yang ngarang-ngarang sedikit nih, ketika kita mengocok putih telur sampai kaku, berarti kita ingin memasukkan volume ke dalam adonan kita. Jadi
sebisa mungkin putih telurnya nggak terlalu kempes-kempes banget lah ya waktu diaduk. Oke, di tahap ini aku sudah mulai mikir nih, kok kayaknya nggak cukup ya pannya ya? Iya nggak sih? Cukup nggak sih bawang putih telur? Oke, masih aman. Oke, masih aman. Jangan tumpah. Oke, sampai sini kita harus pindah tempat. Nah, gini kan enak ya. Wadahnya luas, gampang ngaduknya. Jadi mungkin tips pertamanya kita harus bikin ini di pan yang lebih gede kali ya. Selanjutnya untuk toppingnya, kita tinggal chop coklat aja. Tapi kali ini chopnya yang kecil-kecil biar gampang buat naburinnya. Setelah itu kita tinggal siapkan tempat. Nah, di sini kita tuang pudingnya setengah bagian aja. Lalu kita tinggal lanjut taburin coklat yang sudah kita potong-potong tadi. Dan tinggal kita tutup pakai lapisan puding lagi. Setelah itu tinggal kita masukin kulkas atau kita diamkan di suhu ruang. Jadi, nah kira-kira hasil akhirnya akan kayak gini. Pudingnya glossy dan rasanya mungkin agak sedikit terlalu manis untuk seleraku. Tapi tetap enak sih, coklatnya kerasa banget. Dan tekstur dari coklat yang dicopnya tuh unik aja gitu. Dan dia padat banget memang. Tapi meskipun padat, gak susah sih ngunyahnya. Enak lah pokoknya. Sumpah ya, ini rasanya kok aslinya enak rek. Tapi kok apa ya, kayak gembus-gembusnya kok gak kayak biasanya gitu loh. Apa ono sing salah ya tekan caraku. Tapi sumpah ini enak banget. Kaget aku. Aku udah nyoba pokoknya gampang mana gawe ini.